Jadi ini kitabnya belum ada, nabinya baru saja dilahirkan, tetapi dia mengatakan atani alkitab wa ja'alani nabiyya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat aku menjadi nabi. Jadi dia masih bayi sudah dikatakan wa ja'alani nabiyya, dia akan menjadikan aku sebagai nabi. Padahal itu 30 tahun kemudian Allah menggunakan fi'il madi yang menunjukkan bahwa sudah terjadi. Artinya informasi dalam ayat ini baik pemberian Alkitab dan pengangkatannya sebagai nabi itu dengan menggunakan fi'il madi itu menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Tetapi pada saat itu belum terjadi karena belum waktunya. Itu informasi yang kita temukan dalam Al-Quran Karim terkait dengan apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam ketika dia baru saja dilahirkan, dan dia adalah satunya manusia yang terlahir ke bumi ini tanpa ayah dan ibunya sendiri, bukan orang yang melakukan pelanggaran, tetapi itu terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan beberapa informasi yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam terkait dengan pribadinya yang agung sebagai nabi dan rasul, dia mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Subhanahu wa taala menjadikanku selalu diberkahi olehnya dimanapun aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, wasiat kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dua hal ini, zakat dan salat dan zakat, sebagai bahagian dari yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun saya kira syariat zakat dan salat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan salat dan zakat yang dibebankan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pasti bahwa salat dan zakat itu bahagian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala selama hidup Nabi Isa alaihissalam. Nah, hal yang sangat penting juga di sini, dan itu juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan wassalamu alayya, semoga keselamatan, kedamaian, ketenteraman kepadaku. Yauma ulidtu, pada saat aku dilahirkan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan keselamatan, kedamaian, ketenteraman pada saat dia dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada saat aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saat aku dibangkitkan untuk dihidupkan kembali. Jadi Nabi Isa alaihissalam dari segi proses kelahirannya itu sesuatu yang tidak lazim. Dia terlahir tanpa ayah. Ketika dia melaksanakan tugas risalah,
dia dimusuhi oleh orang-orang yang diajak, didakwahi oleh Nabi Isa alaihissalam, sampai kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'anul Karim menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak mati di tiang salib, tetapi ada orang yang diserupakan dengan dia, dan itulah yang ditangkap dan disalib. Itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nabi Isa sendiri diselamatkan, dan sesudah peristiwa itu Nabi Isa hidup secara misteri begitu, tidak lagi bergaul dengan orang yang ada di sekitarnya, tetapi tentu saja memang ini sesuatu yang misteri juga, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni mutawaffika, sesungguhnya saya akan mewafatkan kamu wahai Isa. Jadi dia wafat, tapi dia tidak wafat, tidak mati di tiang salib. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rafi'uka ilayya, kami mengangkat engkau wahai Isa ke sisi kami, diangkat ke langit. Dan oleh sebahagian ulama menyatakan bahwa diangkat ke langit kedua. Jadi dia tidak mati di tiang salib, diangkat ke langit, dan ada yang mengatakan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah itu dia mengalami kematian secara normal. Itu Nabi Isa alaihissalam. Nah di sini hal yang menjadi sangat penting, dan saya kira itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata wassalamu alayya, semoga kedamaian, keselamatan, ketentraman atas saya, yauma ulidtu, pada saat aku dilahirkan, wa yauma amutu, saat aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan saat aku dihidupkan kembali. Jadi Nabi Isa dihidupkan kembali setelah proses kematiannya itu, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wassalamu alayya, semoga kedamaian, keselamatan, ketentraman. Jadi keselamatan, kedamaian, dan ketentraman adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan setiap pribadi. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman pada saat kelahirannya dan pada saat kematiannya dan saat dia dibangkit kembali. Itu yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita umat Islam, itu juga sesungguhnya keselamatan, ketentraman, dan kedamaian itu juga diajarkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu membaca setiap selesai salat ungkapan-ungkapan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau adalah zat yang maha damai.
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha damai. Wa minkas salam. Ya Allah, engkau adalah sumber keselamatan, sumber kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam. Maka hidupkan kami ya Allah dalam kedamaian dan keselamatan. Kita hanya bisa damai, tenteram dan bahagia kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan petunjuk kepada kita. Nah, karenanya di sini katakan bahwa kedamaian dan keselamatan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, kita juga diajarkan bagaimana hidup selamat dan damai itu. Karena Allah adalah sumber kedamaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.